Halo, selamat berjumpa. Saya Profesor Imade Narse, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Hari ini kita akan berbincang mengenai dysfunctional behavior di dalam akuntansi. Saudara-saudara, sains itu diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Demikian pula dengan akuntansi, baik itu akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Itu diciptakan untuk membantu manajemen di dalam mengelola perusahaan atau mengelola bisnis yang demikian kompleksnya. Tetapi kadang-kadang, bahkan tidak bisa dipungkiri, implementasi akuntansi ini seringkali dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai keuntungan pribadi. Nah, perilaku-perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi inilah yang kita sebut dengan nama dysfunctional behavior. Dysfunctional behavior ini tentu tidak baik bagi bisnis. Oleh karena itu perlu dikendalikan, perlu dimitigasi. Untuk bisa memitigasi dysfunctional behavior ini, kita harus memahami teori-teori yang menjelaskan mengapa dysfunctional behavior ini terjadi. Saya akan memaparkan beberapa teori yang bisa menjelaskan tentang dysfunctional behavior ini. Yang pertama misalnya ada agency teori. Nah, agency teori itu menjelaskan hubungan dua pihak, yaitu agent dan principal. Dalam hubungan agent dan principal ini, itu muncul yang namanya agency problem, berupa asimetri informasi, cost of debt, dan cost of equity. Dalam asimetri informasi, salah satunya itu adalah moral hazard. Moral hazard itu adalah tindakan-tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen untuk memuaskan utilitasnya secara pribadi. Dan ini tidak baik bagi perusahaan karena merugikan perusahaan dan juga merugikan ekonomi secara makro. Karena alokasi sumber daya tidak akan efisien. Itu teori yang pertama yang menjelaskan mengapa orang melakukan dysfunctional behavior. Yang kedua, bounded rationality theory. Menurut teori ini, setiap orang itu memiliki keterbatasan rasionalitas. Jika keterbatasan ini kemudian bertemu dengan tekanan, baik itu tekanan waktu, tekanan anggaran, perubahan lingkungan yang sangat dinamis, maka kemampuan orang untuk mencari, memproses, dan menggunakan informasi itu menjadi sangat terbatas. Sehingga dia akan melakukan heuristik, yaitu jalan pintas, shortcut. Dan ini akan menimbulkan keputusan yang bias. Kemudian ada namanya upper echelon theory. Upper echelon theory ini menjelaskan tentang peran dari power actor yang ada dalam satu organisasi. Power actor yang ada dalam satu organisasi memiliki demografik yang berbeda, memiliki cognitive base yang berbeda, dan menganut sistem value yang berbeda. Nah, ketika orang ini memiliki power yang kuat, maka ada kecenderungan dia akan melakukan tindakan dysfunctional. Jadi power tends to corrupt. Berikutnya, ada yang namanya dark triad trait personality. Jadi ada 3 traits atau 3 perilaku orang yang bisa mendorong orang melakukan kecurangan. Yang pertama adalah narsisme. Kemudian yang kedua adalah psikopati atau psikopat. Orang psikopat ini adalah orang yang remorseless, orang yang tidak pernah merasa menyesal, orang yang tidak punya emosi. Dan orang itu akan mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan ini juga akan mendorong orang untuk melakukan dysfunctional behavior. Dan yang ketiga, Machiavellianism, yaitu perilaku Machiavelli. Ini juga sama. Ya, jadi perilaku yang sangat ego, ya, yang sangat mementingkan kepentingan diri sendiri, self-interest. Di dalam dunia akuntansi, yang paling populer dibicarakan adalah tentang fraud theory, teori kecurangan.
teori kecurangan ini diciptakan oleh Krese pada tahun 1950 yang disebut dengan Triangle Fraud Theory. Jadi teori kecurangan yang terdiri dari 3 faktor. Yang pertama itu pressure, ada tekanan. Yang kedua ada opportunity. Dan yang ketiga ada rationalization. Nah, ini rationalization ini yang paling sering kita mudah pahami. Orang melakukan kejahatan biasanya ketika diinterogasi pasti dia memberikan penjelasan. Saya melakukan ini karena alasan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kemudian teori ini oleh Bologne pada tahun 1993 itu dikembangkan menjadi teori GONE, yaitu greedy, kemudian opportunity, needs, dan ego. Greedy itu adalah ketamakan. Jadi dia menambahkan variabel yang lain, yaitu ketamakan. Kemudian pada tahun 2004, Wolf dan Hermanson itu mengembangkan triangle theory ini dengan menambahkan 1 variabel sehingga menjadi 4 yang disebut dengan diamond theory. Jadi ada 4 faktor yang mendorong orang melakukan tindakan kecurangan. Yang pertama, pressure, opportunity, rationalization, dan capability. Jadi kalau orang memiliki kesempatan, tapi kalau dia tidak punya kapabilitas, tidak punya kedudukan yang memungkinkan melakukan kecurangan, dia juga tidak akan melakukan kecurangan. Dan pada tahun 2008, Ramamurti itu mengusulkan teori baru yang namanya ABC Model Theory. E adalah bad apple, B adalah bad basel, dan C adalah bad crop. Bad apple itu artinya kecurangan itu dilakukan secara individu. Individunya memang jelek karakternya. Lalu yang kedua, bad basel, yaitu kecurangan yang terjadi karena lebih dari 1 orang. Jadi artinya apa? Ada kolusi. Dan bad crop, nah ini yang paling berbahaya, yaitu kecurangan terjadi karena dianggap sebagai satu culture. Ini melalui satu mekanisme sosial. Satu contoh misalnya, gratifikasi di Indonesia seringkali dianggap sebagai satu budaya. Karena sejak zaman kerajaan zaman dulu selalu ada penyerahan upeti dari raja-raja bawahan kepada raja penguasa. Itu dianggap sebagai culture. Kemudian teori ini oleh Crowe dan Howard pada tahun 2011 itu dikembangkan menjadi Pentagon Theory. Pentagon artinya 5. Jadi ada 5 variabel yang menjelaskan mengapa orang melakukan kecurangan. 5 itu adalah pressure, opportunity, rationalization, capability, dan arogansi. Dan pada tahun 2019 ini, Pausinas mengembangkan teori itu menjadi hexagon theory. Ada 6 variabel yang mendorong orang melakukan kecurangan, yaitu stimulus, collusion, capability, opportunity, rationalization, dan ego. Dan tentu ada teori-teori lain. Jadi saudara-saudara, dark side di dalam akuntansi itu lebih banyak menyangkut persoalan moral, akhlak. Akuntansi is akuntansi. Dia baik, dia alat untuk memudahkan manajemen di dalam mengelola perusahaan. Tetapi jika moral menjadi masalah, maka terjadilah kecurangan. Demikian saya kira diskusi kita hari ini. Saya adalah Profesor Iman Denarse, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Sampai jumpa pada materi berikutnya.